Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Farastama, mahasiswa Teknik Sipil Undip, Universitas Diponegoro, angkatan 2018, akan mempresentasikan hasil studi rekayasa nilai pada proyek Intermodal Transit Center City of Hercules di California. Oke, outline dari presentasi saya ini yang pertama adalah gambaran umum proyek, yang kedua rekayasa nilainya, yang ketiga tahapan rekayasa nilai yang dipakai tim VA, dan yang terakhir adalah hasil atau rekomendasi ide yang direkomendasikan oleh tim VA. Ya, yang pertama adalah gambaran umum. Berikut deskripsi proyek studi rekayasa nilai. Sponsor studi rekayasa nilai yaitu adalah City of Hercules atau pemerintah dari kota Hercules di California. Pelaksana studinya ada HDR Engineering. Objek yang dilakukan studi adalah Intermodal Transit Center berlokasi di California, United States. Waktu studinya berlangsung pada 30 Maret 2010 sampai 2 April 2010. Progres proyeknya 60% pada tahap desain. Nah, berikut adalah hasil rekayasa nilai secara gambaran umum. Proses evaluasi menghasilkan 73 ide penghematan dan proses pengembangan menghasilkan 11 ide yang tersisa sebagai rekomendasi. Diperkirakan net saving atau cost yang dapat diirit atau biaya yang dapat dikurangi senilai 13,06 juta US dollar. Ya, berikut adalah tujuan dan kebutuhan proyek. Tujuan dari proyek yang diusulkan adalah untuk meningkatkan mobilitas lokal dan regional serta pilihan transportasi dengan menyediakan layanan angkutan baru yang diperluas dengan koneksi antar moda yang tentunya akan mendorong penggunaan angkutan umum oleh masyarakat Hercules. Kebutuhan untuk proyek ini didorong oleh penduduk di wilayah Teluk San Francisco yang sangat bergantung pada pilihan perjalanan lintas wilayah dan lintas teluk. Meskipun telah menggunakan layanan angkutan umum, kemacetan lalu lintas terus meningkat, yang menimbulkan biaya ekonomi dan lingkungan. Keparahan kemacetan akan meningkat di masa depan seiring dengan meningkatnya populasi dan pekerjaan di wilayah Teluk San Francisco. Nah, proyek yang diusulkan yaitu Kota California mengusulkan untuk membangun pusat transit antarmoda atau ITC, Intermodal Transit Center, perbaikan jalan raya terkait, dan fasilitas tambahan. ITC Hercules akan berlokasi di garis pantai tenggara Teluk San Pablo, bagian dari Teluk San Francisco, dan ITC mencakup akses pejalan kaki ke jalur Union Pacific Railroad, jalur sepeda, dan tempat parkir bagi para pelanggan. Pelanggan pusat transit juga dapat mengakses lokasi melalui layanan bus umum yang akan diperluas ke Hercules ITC. Tahap pertama pada proyek ini dibagi menjadi 6 kontrak berbeda, yaitu yang pertama Transit Loop, yang kedua rel kereta api, yang ketiga bangunan stasiun 1, 2, dan 3, yang keempat ada Bay Trail, yang kelima adalah John Muir Parkway atau parkiran, yang keenam adalah Refugio Creek Restoration atau restorasi dari Refugio Creek, Sungai Refugio. Kita masuk ke rekayasa nilai. Nah, tujuan utama dari studi rekayasa nilai ini adalah melakukan tinjauan dan analisis menyeluruh atas masalah-masalah utama proyek dan desain konseptual menggunakan tim multidisiplin. Area fokus untuk studi rekayasa nilai adalah yang pertama ada Transit Loop Drive, yang kedua rel kereta api, yang ketiga bangunan stasiun 1, 2, dan 3, yang keempat adalah Bay Trail. Setelah melakukan pengamatan, tentu terdapat masalah-masalah. Nah, berikut ini adalah ringkasan masalah utama pada proyek ini, yaitu yang pertama, rencana untuk gedung plaza atau kafe di Blok 1. Nah, lokasi akses ke stasiun sedang dalam diskusi tahap 2. Selanjutnya ada fasilitas komunitas akan berlokasi di seberang jalan dari Blok 1 di Blok J, berdekatan dengan fasilitas ITC. Yang ketiga ada banyak tanah untuk dipindahkan, tentu memiliki biaya tambahan. Yang keempat, sinyal kereta api bisa bertentangan dengan Shoofly, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, kita masuk ke tahapan rekayasa nilai.
Nah, pada tahapan rekayasa nilai, yang pertama yang akan kita bahas adalah analisis proyek tentunya. Nah, analisis proyek ini dilakukan tim VA setelah mengunjungi lapangan. Tim VA meninjau berbagai sumber daya akan berkumpul dan untuk mengidentifikasi elemen dan fungsi utama proyek, digunakanlah 3 alat analisis dalam studi ini. Yang pertama, analisis model biaya, yang kedua analisis fungsional, dan yang ketiga menggunakan diagram phase. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dengan cara model biaya. Dari perkiraan biaya dasar yang diberikan oleh tim proyek, model biaya disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama, perkiraan biaya desainer, dan presentasi total biaya proyek untuk item dengan biaya yang signifikan. Tim VA menyimpulkan bahwa proyek pekerjaan stasiun kereta menyumbang 32,3% dari total biaya, dinding penahan tanah atau DPT 26,6% dari total proyek, penataan ulang rel kereta api lebih dari 8% dari proyek, dan merelokasikan saluran gas dan utilitas serat optik mencakup hampir 8% dari total proyek. Nah, berikut adalah rincian dari model biaya yang analisis model biaya yang dilakukan oleh tim VA. Saya bacakan salah satunya, yaitu ada train station yang menggunakan biaya sekitar 20,45 juta US dollar. Nah, jika 20,45 juta US dollar dibandingkan dengan 63,26 yaitu total dari seluruh biaya, dapat kita persenkan yaitu bahwa biaya untuk train station sendiri menghabiskan total 32,3%. Nah, selanjutnya ada cantilever retaining wall, railing railroad, dan lain sebagainya. Saya tampilkan pada tabel di sebelah kiri. Nah, untuk tabel di sebelah kanan itu adalah grafik jika data di sebelah kiri kita tampilkan dalam model grafik. Nah, yang kedua, kita menganalisis fungsi. Analisis fungsi digunakan untuk mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang membawa ke konsep fungsional proyek. Fungsi ini didefinisikan dalam pernyataan kata-kata, kata kerja, kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling dasar. Yang selanjutnya adalah pendekatan diagram phase. Diagram phase mengatur fungsi-fungsi dalam urutan logis sehingga saat dibaca dari kiri ke kanan, fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Jika dibaca dari kanan ke kiri, fungsi menjawab pertanyaan mengapa. Diagram phase untuk proyek ini menunjukkan bahwa pemindahan orang sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Yang selanjutnya ada tahap pengembangan dan evaluasi ide. Lebih dari 75 ide rekayasa nilai dihasilkan oleh tim VA dan dievaluasi secara cermat berdasarkan atribut khusus proyek dan fungsi pendukungnya. Daftar ide dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen proyek utama. Tim membandingkan setiap ide dengan konsep dasar untuk setiap atribut kinerja untuk menentukan apakah itu lebih baik dari atau sama saja atau sama dengan selanjutnya atau lebih buruk dari konsep aslinya. Nah, tim mencapai konsensus tentang peringkat-peringkat ide ini. Ide-ide tingkat tinggi dikembangkan lebih lanjut, sementara peringkat rendah dieliminasi. Dari ide-ide ini, dari yang lebih tepatnya dari 75 ide ini, 11 ditemukan sebagai yang paling signifikan baik dalam ukuran penghematan biaya maupun dampak operasional. Nah, kita masuk selanjutnya ke hasil atau rekomendasi ide. Nah, berikut ini adalah ide-ide yang dinilai signifikan dari 75 ide tersebut. Hasilnya atau rekomendasi ide yang akan dilakukan itu ada 11 ide. Yang pertama, kerjaan ulang atau penyesuaian rel. Nah, konsep aslinya ini membangun jalur ganda supply. Yang tim VM merekomendasi agar Union Pacific Railroad membangun jembatan baru di bawah lalu lintas dengan menggunakan sendiri-sendiri. Dengan membangun sendiri-sendiri. Setelah jembatan baru dipasang, jalur MT-03 yang baru akan dibangun pada jalur akhir. Nah, berikut adalah pekerjaan ulang atau penyusunan relnya. Memiliki keuntungan menghilangkan jejak supply, menghilangkan perpindahan dari satu supply 5 feet ke alignment dengan membangun trek MT-03 melalui stasiun di alignment SIR, dan lain sebagainya.
Nah, perkiraan biaya yang dibutuhkan hanya 5,78 US dollar. Atau dapat disebutkan bahwa net saving atau pengurangan biaya itu adalah 0,5 juta US dollar. Nah, berikut adalah rincian dari pekerjaan ulang rekomendasi pertama. Bisa dilihat angka pastinya yaitu adalah 495.950 US dollar. Yang kedua ada penimbunan DPT. Mungkin konsep asli dari proyeknya adalah timbunan dinding penahan cantilever di sepanjang area proyek Bayfront. Nah, ternyata itu dinilai tim VE itu kurang karena tim VE merekomendasikan perbaikan tanah dengan MSE atau dinding blok segmental. Nah, keuntungannya itu dapat mengurangi biaya, mengurangi waktu konstruksi, kemudahan konstruksi, menghilangkan timbunan, dan lain sebagainya. Perkiraan biayanya itu dapat menyimpan atau saving dana sampai 10,03 juta US dollar. Nah, ini adalah bentuk dari penimbunan DPT-nya. Yang ketiga ada memperpendek lebar jalan pejalan kaki. Nah, memperlebar yang konsep aslinya adalah memperlebar jalan antara transit loop drive untuk mengakomodasi bongkar muat, lalu lintas bay trail dan pejalan kaki yang bergelok-gelok. Nah, konsep rekomendasi yang direkomendasikan oleh tim VE adalah mengurangi lebar dengan mengubah bagian atas menjadi lereng atau dengan membuat perbedaan kemiringan antara jalur pejalan kaki dan jalur EBRP dengan slope atau anak tangga di antaranya. Keuntungannya bisa dilihat dan perkiraan biaya yang bisa dihemat yaitu sekitar 0,04 juta US dollar. Nah, ini adalah gambaran detail dari rencana awal dan rencana rekomendasi. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri itu datar, sedangkan di gambar sebelah kanan itu dimiringkan atau diberi seksi tangga. Yang keempat adalah pekerjaan center platform yang direkomendasikan menggunakan beton cor di tempat setebal 10 inci atau beton percetak dengan topping. Jadi yang di sini pada pekerjaan center platform ini memiliki keuntungan sebagai berikut dan pasti memiliki net saving atau pengiritan biaya sebesar 0,6 juta US dollar. Nah, ini adalah detail pekerjaannya. Bisa dilihat bahwa diperkecil pekerjaan center platformnya. Selanjutnya ada revisi guardrail pedestrian. Nah, untuk revisi ini tim VE memberikan dua opsi, yaitu dengan ganti pagar pembatas kaca dengan pembatas kabel baja, karena kita sendiri tahu bahwa panel kaca itu sangat mahal, atau pada opsi B, untuk pada rem tepi luar diperluas untuk menghilangkan celah antara tepi rem dan struktur. Nah, perkiraan biayanya yang bisa diirit adalah 0,48 juta US dollar. Nah, ini detail atau rekomendasi dari option A itu mengganti panel kaca dengan kabel atau kawat baja, atau option B dengan diberi jarak untuk rem dan struktur. Nah, yang selanjutnya adalah mengurangi jumlah turbin. Konsep aslinya didesain dengan 12 jumlah turbin. Nah, sedangkan tim VE memiliki penilaian bahwa 12 jumlah turbin itu kurang efisien atau tidak maksimal karena bisa dipakai 10 untuk opsi A dan atau 8 turbin saja untuk opsi B. Nah, perkiraan biayanya yang bisa diirit itu sekitar 0,48 juta US dollar. Yang ketujuh ada pekerjaan konstruksi frame dengan kiraan biaya saving itu di kisaran 0,36 miliar dolar. Yang kedelapan ada pekerjaan penanah guardrail dengan
perkiraan biaya itu 0,09 miliar US dollar. Tapi ini adalah penambahan biaya, bukan pengurangan biaya. Nah, kenapa ini tidak seperti rekomendasi yang lain itu untuk mengurangi biaya? Karena ini tim VA mengusulkan bahwa konsep asli itu tidak kurang aman. Jadi dia merekomendasikan untuk menambah penahan guardrail untuk mengurangi potensi kereta api yang tergelincir di stasiun dan mengganggu peron stasiun. Nah, yang ke-9 adalah pembuatan jalan atau taman untuk pengguna. Perkiraan biayanya bisa 0,48 saving. Ya, ini adalah bentuk atau detail rencana, bisa membuat kursi, membuat lantai, dan tong sampah. Yang ke-10 adalah mengurangi basement. Nah, yang ini agak unik karena pada konsep aslinya, untuk mengakomodasi desain baseline, dinding penahan di gedung stasiun 1 tidak dapat dibangun sebelum pembangunan gedung stasiun. Tim VA merekomendasikan menggabungkan dengan rekomendasi VA yang pertama, menjelaskan rel kereta, dan VA kedua, memodifikasi dinding penahan cantilever, memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan penimbunan ulang untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. Nah, berikut adalah keuntungan-keuntungan yang dapat dari rekomendasi yang ke-10, yaitu mengurangi biaya, konstruksinya lebih cepat, dinding lebih mudah disesuaikan dengan dinding penahan lainnya. Ini dapat menyimpan atau mengirit sekitar 0,41 juta US dollar. Nah, yang terakhir, ini adalah rekomendasi yang ke-11, pekerjaan berbagai item landscape. Perkiraan biaya yang dapat diirit memang sangat kecil karena ini hanya sebagai keindahan, itu hanya sekitar 0,13 juta US dollar. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh landscape tamannya. Oke, sekian dari saya tentang studi hasil analisis value engineering di ITC atau Intermoda Transit Center di Kota Hercules. Jika ada yang ingin bertanya, saya membukakan kolom komentar di bawah untuk bertanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.